Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safitri dengan NIM 091058042377, Prodi Administrasi Publik kelas C semester 6. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kebijakan publik. Langsung saja, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat serta mencapai tujuan tertentu. Artinya, setiap kebijakan tidak dibuat secara sembarangan, tetapi disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi yang ada. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan. Tujuan utama dari kebijakan publik adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan keadilan sosial, menyelesaikan berbagai masalah publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, karakteristik kebijakan publik. Suatu kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, memiliki landasan hukum sehingga pelaksanaannya memiliki kekuatan hukum yang jelas. Kedua, memiliki tujuan yang jelas, artinya setiap kebijakan dibuat untuk mencapai sasaran tertentu yang dapat diukur. Ketiga, bersifat memaksa karena pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, kebijakan publik selalu berorientasi pada kepentingan umum, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Selanjutnya, konsep dasar siklus kebijakan. Konsep dasar kebijakan publik dapat dipahami melalui siklus kebijakan yang terdiri dari 4 tahapan. Tahap pertama adalah penyusunan agenda, yaitu pemerintah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Tahap kedua adalah formulasi kebijakan. Pada tahap ini, pemerintah menyusun berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Tahap ketiga adalah adopsi kebijakan, yaitu memilih dan menetapkan salah satu alternatif sebagai kebijakan resmi yang memiliki dasar hukum. Dan tahap terakhir adalah implementasi dan evaluasi. Kebijakan kemudian dilaksanakan di lapangan, kemudian dievaluasi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan berhasil tercapai atau masih memerlukan perbaikan. Selanjutnya, mengapa harus ada kebijakan? Kebijakan publik sangat penting karena memiliki banyak manfaat. Pertama, untuk mengatasi kegagalan pasar sehingga pemerintah dapat memastikan distribusi sumber daya berjalan dengan baik. Kedua, menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan perlindungan. Ketiga, menjaga stabilitas dan keamanan melalui aturan yang memberikan kepastian hukum. Keempat, mengatur perilaku masyarakat agar setiap individu dan organisasi bertindak sesuai aturan sehingga tercipta ketertiban dan kehidupan yang lebih baik. Berikutnya, mengatasi masalah publik. Pada dasarnya, kebijakan publik lahir karena adanya masalah yang dihadapi masyarakat. Langkah pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan perhatian pemerintah. Selanjutnya, pemerintah menyusun kebijakan sebagai instrumen atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut melalui program maupun regulasi. Apabila suatu negara tidak memiliki kebijakan publik, maka dapat terjadi ketidakpastian hukum, konflik sosial, bahkan kekacauan yang akan menghambat kesejahteraan masyarakat. Sebagai kesimpulan, kebijakan publik merupakan instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, perumusan penetapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan secara efektif. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.